Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada sidang jemaat sekalian. Mari kita menyiapkan hati, pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita akan ibadah dalam ibadah Minggu ke-9 sesudah Trinitatis. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung NKB 217 ayat 1 sampai dengan yang kedua, semua yang tercipta. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan bersama-sama mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, bagi sidang jemaat sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang menuntun ibadah kita di pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 12 ayat 48 bagian B. Lukas 12 ayat 48 bagian B yang berbunyi demikian. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakan dan memberikan kepada kita sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai tanggung jawab kita sebagai rakyat Indonesia, kita memiliki tugas dan tanggung jawab merawat bangsa kita ini bersama-sama dengan pemerintah. Biarlah bangsa yang dianugerahkan Tuhan menjadi tempat yang nyaman dan memberi kesejahteraan bagi kita. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian Kidung Jemaat 336 ayat 1 dan sampai 3, Indonesia Negara.
serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam suka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Kita merendahkan diri hadapan Tuhan. Kita bersama-sama hendak berdoa. Di dalam doa ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Syukur atas hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Syukur karena di hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Syukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan mengaruniakan banyak hal kepada kami semua sebagai anak-anak-Mu, termasuk di dalamnya karunia-karunia yang boleh kami nikmati. Engkau mengaruniakan tanggung jawab kepada kami, bahkan Engkau mengaruniakan sebuah bangsa yang besar, dengan yang kaya dan subur sebagai anugerah Tuhan yang dapat kami nikmati di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan, Engkau pun mengingatkan kepada kami, jikalau Engkau mengaruniakan tanggung jawab, berkat dan anugerah yang begitu berlimpah bagi kami pribadi-pribadi, bagi kami di tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Itu semua menuntut tanggung jawab dari kami semua. Tuhan, kami kadang sering mendapatkan berbagai macam tanggung jawab, tetapi kami kurang mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga segala sesuatu yang sejatinya adalah untuk kesejahteraan, kebaikan bagi kehidupan kami, pada akhirnya tidak dapat kami nikmati. Kami mengalami berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kami, karena kami kurang bertanggung jawab atas anugerah tanggung jawab yang Engkau karuniakan kepada kami. Karena itulah kami mohon Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni akan kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan Engkau sendiri Tuhan menyucikan kehidupan kami dengan kuasa darah yang telah Tuhan curahkan di kayu salib Bukit Golgota. Perbaharuilah kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami melalui kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengar, sebab kami naikkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang menjadi berita anugerah bagi kita mengatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita mengakui dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita dan juga akan menyucikan kita dari segala macam kejahatan. Berdasarkan pengakuan dan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus saya memberitakan bahwa sungguh Tuhan yang baik itu telah menganugerahkan kepada kita pengampunan dosa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita berdoa. Sebagai tanda syukur kami kepada-Mu Tuhan, maka hari ini kami mau mendengarkan dan menghayati akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu akan menuntun dan membimbing kehidupan kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, Engkau urapi dan mampukan, sehingga hamba-Mu boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan 10. Firman Tuhan di bawah judul perikop Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah,
Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Terpujilah nama Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan mengaruniakan sebuah anugerah yang begitu indah kepada kita. Anugerah yang saya maksud adalah kesehatan kita. Ketika kita sehat, kita dimungkinkan untuk beraktivitas. Tetapi ketika kita sakit, segala sesuatu rasanya menjadi sulit untuk kita lakukan. Makanan yang enak pun kita tidak dapat menikmatinya. Karena itu di masa pandemi COVID ini, kalau Tuhan masih mengaruniakan kesehatan kepada kita, semua ini adalah anugerah yang patut kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini saya berikan memenuhi panggilan Allah. Memenuhi panggilan Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya ada di antara kita yang diberi sebuah kepercayaan, diberi sebuah tugas, apakah semua kita mau menerima penugasan yang diberikan kepada kita? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Mengapa? Karena penugasan itu menuntut tanggung jawab. Penugasan itu menuntut tanggung jawab. Andai kata kita merasa tidak mampu, andai kata kita merasa diri memiliki kemampuan yang terbatas, maka sudah barang tentu kita akan merasa, saya tidak layak, saya tidak mampu untuk memikul kepercayaan ini. Karena tanggung jawab yang dibebankan terlalu berat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan Yeremia. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ketika Tuhan mau menjadikan dia sebagai seorang nabi, yakni juru bicara Allah, Yeremia juga tidak serta-merta menerima tugas nabi. Ia berdalih. Apa yang menjadi dalihnya? Yang pertama, ia katakan dia masih muda. Dia juga mengatakan dia tidak pandai untuk berbicara. Dia juga merasakan diri sebagai seorang penakut.
Gak berani menghadapi orang, apalagi diutus kepada bangsa-bangsa. Dalam benak pikirannya, ini tugas yang tidak mudah. Ini tugas yang tidak ringan. Semestinya Tuhan itu memilih orang yang hebat, orang yang berpengalaman, orang yang sudah berumur. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Kenapa Tuhan memilih orang yang masih ingusan, masih muda, orang yang penakut, orang yang lemah, orang yang tidak punya pengalaman? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ini artinya Tuhan salah memilih orang? Memberi tugas kepada seseorang? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah salah dalam menentukan pilihannya. Termasuk di dalamnya menentukan pilihan memilih Yeremia sebagai hamba Tuhan. Karena apa? Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan sudah punya rencana yang matang. Tuhan tidak ujuk-ujuk memilih seseorang. Tetapi Tuhan memilih Yeremia sejak ia ada dalam kandungan. Tuhan mempersiapkan Yeremia sedemikian rupa. Demikian juga ketika Yeremia merasa tidak mampu dan tidak sanggup, Tuhan sendiri yang memperlengkapinya. Tuhan sendiri yang memampukan dia. Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Oleh karena itulah ketika dia berdalih, Tuhan menguatkan hatinya. Tuhan meneguhkan dia. Tuhan mengambil bara dan meletakkan dalam mulutnya. Ini sebagai simbol bahwa Tuhan akan memakai mulut Yeremia sebagai seorang nabi untuk berbicara atas nama Tuhan. Bukan sekadar untuk menyenangkan hati manusia, tetapi untuk mencabut, untuk menanam. Berat tugas seorang nabi. Tapi karena Tuhan memilih, dan Tuhan memilih tidak salah dalam menentukan pilihannya, pastilah seorang nabi akan sanggup melakukan tugasnya sekalipun tugas itu berat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari ini karena sidang sinode tanggal 4 dan 5 sudah berjalan dengan baik. Kita bersyukur karena di dalam situasi kondisi yang sangat-sangat berat ini, ada orang-orang yang telah terpilih untuk memimpin gerejanya di masa yang akan datang. Secara pribadi banyak orang yang merasa tidak layak, tidak mampu. Mungkin juga kita melihat mereka tidak mampu dan tidak akan sanggup. Tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan saya pribadi ketika Tuhan memilih. Siapapun orangnya, sekalipun kelihatannya memiliki berbagai macam kelemahan, keterbatasan, kemudian diperhadapkan dengan situasi yang sulit, maka Tuhan sendiri yang akan memampukannya. Pun juga kita harus bersyukur karena di setiap gereja ada orang-orang yang mau melayani Tuhan. Baik itu sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus kategorial, pemain organ. Semua yang mau menyerahkan hatinya untuk pelayanan. Ini patut kita syukuri.
Memang di dalamnya ada kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan. Tapi itulah memang kenyataan, tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada semua orang yang hebat. Semua orang punya kelemahan. Di dalam segala kelemahan itulah, maka Tuhan akan memperlengkapi dan memampukan hamba-hambanya, anak-anaknya, pilihannya di dalam melakukan tugas panggilan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua dipilih oleh Allah. Dipilih menjadi anak-anak Allah. Dipilih untuk diberikan tugas panggilan, yakni memberitakan Injil Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah tugas yang mulia yang dibebankan kepada kita. Inilah tugas dan tanggung jawab yang harus kita pikul bersama-sama. Karena itu apa yang Tuhan anugerahkan, Tuhan akan menuntut tanggung jawab dari kita semua. Termasuk juga di dalamnya ketika Tuhan menganugerahkan, memandatkan kepada kita sebuah bangsa yang besar. Maka itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan saja tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Dan kita masih bersyukur boleh memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dalam usia yang ke-45. Perjuangan kita sekarang bukan melawan penjajah yang kelihatan. Bukan melawan penjajah yang kasat mata bisa kita temukan. Perjuangan kita sekarang berjuang melawan sesuatu yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Yakni virus yang begitu membahayakan bagi kita. Maka marilah kita bersama-sama menjadi pejuang-pejuang untuk mengatasi segala macam kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini. Inilah tugas panggilan kita bersama, pejuang-pejuang untuk turut serta memutus mata rantai penyebaran virus corona yang mematikan. Ini tugas panggilan kita. Ini tanggung jawab kita. Ini beban yang Tuhan bebankan kepada kita. Saya yakin dan percaya saudara kita Pak Putu Parwata juga menjadi wakil sebagai pimpinan DPRD. Memiliki beban yang berat. Yang tadinya kita berharap banyak dari pariwisata. Sekarang ini, apa yang menjadi harapan kita tidak dapat memenuhi kebutuhan kita. Perjuangan berat. Tapi yakin dan percaya ketika Tuhan memilih, Tuhan sudah menentukan pilihannya kepada setiap orang, apapun tugas dan tanggung jawab kita. Maka yakinilah Tuhan tidak salah pilih. Memang dalam kehidupan kita punya kekurangan dan kelemahan. Yakinilah Tuhan akan melengkapi dan memampukan kita untuk melakukan tugas panggilan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Karena itu ketika kita dipanggil sebagai apapun, termasuk di dalamnya sebagai koster sekalipun, mari kita memenuhi tugas panggilan. Sebab tidak ada tugas yang rendah di hadapan Tuhan. Semua tugas ini adalah tugas mulia. Sebagaimana Yeremia memenuhi panggilannya, marilah kita juga memenuhi panggilan ini dengan penuh sukacita. Amin. Kita mengambil saat teduh.
syahadat sudah selesai. Sidang jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama jemaat Tuhan di segala abad, segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mohon maaf, saya buka dulu ya. Shalom. Ya, warta jemaat untuk pagi hari ini. Jadi pada intinya bahwa semua itu sudah ada di warta jemaat yang sudah kami bagikan kepada Bapak dan Ibu di kelompok melalui grup WA jemaat. Namun ada beberapa yang perlu kami tegaskan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada semua petugas yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan kebaktian pada pagi hari ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada semua jemaat atas dukungan doa karena sidang sinode ke-47 sudah bisa kita lalui bersama-sama dan hasil selengkapnya juga sudah ada di warta jemaat. Untuk kebaktian tanggal 16 Agustus minggu depan, jadi yang sip pertama pagi adalah kelompok 2 dan 4, dan untuk yang kedua yaitu kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, karena tanggal 16 Agustus adalah hari yang terdekat dengan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, jadi dihimbau kepada kita untuk mengenakan pakaian merah putih ya. Jadi walaupun secara seremonial kita tidak melakukan kebaktian merah putih, tetapi di dalamnya juga nanti ada lagu-lagu dan doa untuk bangsa dan negara kita. Ya, Bapak dan Ibu, hari Minggu tanggal 23 Agustus kita akan mengadakan kebaktian melakukan sakramen perjamuan kudus. Teknisnya itu nanti silakan bisa dibaca di warta jemaat. Terus perpanjangan pelayanan pada pengurus suku duka selama setahun, itu kita sudah serahkan SK-nya sampai dengan terbentuknya panitia pemilihan pengurus suku duka. Dan berikutnya adalah untuk laporan keuangan, selengkapnya nanti silakan juga dibaca di warta jemaat yang sudah kami bagikan di kelompok WA jemaat. Terima kasih kami ucapkan atas persembahan syukur dari keluarga Bapak Budi Santoso sejumlah 1 juta rupiah dan keluarga Bapak Pendeta Gusti Made Alitpuri Emin sejumlah 850.000 rupiah. Nah, demikian penegasan warta jemaat dan tambahan yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kami menaikkan syafaat kami Tuhan, kami bersyukur atas firman yang menguatkan dan meneguhkan.
akan tugas panggilan yang Engkau karuniakan kepada kami, apapun bentuk tugas panggilan itu. Biarlah Engkau yang menguatkan dan memampukan kami untuk melakukannya. Ya Bapa di surga, pada kesempatan pagi ini kami juga bersyukur karena sidang sinode ke-47 yang dilakukan tanggal 4 dan 5 boleh berjalan dengan baik. Bahkan di dalamnya kami sudah berhasil untuk menentukan pemilihan pengurus gereja periode 2020-2024. Ya Bapa, ketika Engkau sudah berkenan memilih saudara-saudara kami untuk duduk sebagai MP, BPP, MSA, dan Majelis Sinode, biarlah Engkau juga akan memampukan mereka untuk mengemban tugas yang berat ini. Tentu sebagai tindak lanjut daripada persidangan ini Tuhan, pemilihan ini, saudara-saudara kami yang Engkau telah pilih akan segera melakukan tugas-tugas mereka. Mampukan mereka Tuhan dan beri mereka kerjasama yang indah, yang baik satu dengan yang lainnya. Karena tak mungkin bagi mereka bekerja sendiri-sendiri. Tuhan Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga bersyukur karena kami sudah boleh memasuki bulan Agustus. Bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana di dalamnya Engkau menganugerahkan kemerdekaan yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika kami hidup di tengah-tengah penjajahan, gerak langkah kami terbatas untuk melakukan apa yang kami inginkan. Kami tunduk dan harus melakukan apa yang menjadi kehendak daripada penjajah kami. Karena itulah ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan. Sudah 75 tahun kami menikmati kemerdekaan ini. Di dalamnya ada banyak hal yang sudah kami rasakan, nikmati berkat dari Tuhan sendiri. Bapa di surga, di tengah-tengah mengisi kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada kami, ada banyak beban yang dialami oleh bangsa dan negara kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Sungguh Tuhan, secara real, keuangan, ekonomi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa yang ada di tengah-tengah dunia sudah mengalami minus. Bahkan Indonesia mengalami minus 5%. Itu sungguh-sungguh akan membawa dampak yang buruk bagi bangsa dan negara kami. Bapa di surga, inilah perjuangan yang harus kami perjuangkan di saat kami merayakan kemerdekaan 75 tahun. Tuhan, pakailah seluruh rakyat Indonesia bersatu padu dalam mengemban tugas ini. Jauhkanlah dari kami orang-orang yang senantiasa ingin menggagalkan, yang merusak pengisian kemerdekaan ini secara arif dan bijaksana. Karena kami tahu Tuhan, ada banyak orang yang hatinya jahat untuk merusak kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Perjuangan yang berat yang dialami harus diemban oleh pemerintah kami Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta dengan jajaran pemerintahan di pusat sampai pemerintahan di daerah. Karena itu Tuhan, kami mohon, jikalau Engkau sudah berkenan memilih dan memakai para pejabat-pejabat pemerintah ini, Engkau kiranya juga akan memampukan mereka untuk mengemban tugas ini. Pun juga agar mereka boleh bekerja sama dengan wakil-wakil rakyat, baik itu di pusat, di provinsi maupun di kabupaten. Biarlah mereka boleh bersinergi untuk melakukan tugas panggilan ini, sehingga dengan demikian sungguh Tuhan, bangsa dan negara kami
akan terhindar dari bahaya yang sangat mengerikan ini. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Bapak Putu Parwata dalam hal ini turut mempersiapkan acara-acara di dalam 17 Agustus ini. Tentu beban-beban yang ada padanya sangat berat. Karena itu kami mohon kiranya Engkau dengan kekuatan-Mu akan menolong sehingga rangkaian perayaan 17 Agustus di masa pandemi ini akan dapat terlaksana dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti yang kami rasakan ini, jemaat-Mu juga tetap bersukacita dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun dalam banyak hal kami mengalami keterbatasan. Namun Tuhan, sukacita kami kiranya tetap atas anugerah dan berkat dari Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan di bidang ekonomi, mengalami pergumulan dalam keluarga, mengalami pergumulan dalam pekerjaan. Bapa, tidak ada hal yang lain yang kami mohonkan daripada-Mu. Tolonglah pribadi-pribadi kami Tuhan. Sehingga di dalam kasih Tuhan, sungguh kami boleh menjalani kehidupan baik ketika kami sakit, ketika kami bergumul, ketika kami bekerja. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang adalah Allah kami yang Maha Kasih akan memampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami pun bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Yakni untuk Ibu Nilo Swastiti, Nikolas Bagas Prawira, Ana Agung Ura Agung Ari Jaya, Christian Abdiel Hambur Gilimandu, Putu Eka Radika, Maro Ben Borel, Bapak Sujoko, Bagastia Christian Santosa, Putu Elisia Periska Fortuna, Bapak Henry Indrawan. Sungguh besar Tuhan anugerah yang Kau anugerahkan kepada kami, terkhusus kepada saudara-saudara kami, di mana Engkau dengan setia menjaga, membimbing dan memberkati perjalanan hidup yang telah ditempuh oleh saudara-saudara kami. Engkau senantiasa hadir tengah-tengah kehidupan mereka, baik dalam hal duka maupun suka. Kehadiran-Mu Tuhan kiranya tetap akan beserta buat saudara-saudara kami di usia yang baru yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Ketika mereka, saudara kami membutuhkan berkat, Tuhan mengulurkan, melimpahkan berkat. Ketika saudara kami memerlukan keamanan dan kenyamanan, Tuhan menjadi pelindung. Ketika saudara kami kehilangan damai sejahtera, Tuhan mengaruniakan damai sejahtera itu. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami menyadari apa yang kami naikkan dalam doa syafaat ini pastilah kurang sempurna. Karena itu kami mohon Engkau sendiri yang menyempurnakan syafaat kami. Karena itu Tuhan, kami menyambung doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu sidang jemaat, tiba saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan nas yang akan menguatkan kita dalam membawa persembahan kita yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan kita akan kita aturkan ke depan dengan diiringi lagu dari Kidung Jemaat 337 ayat yang pertama sampai dengan persembahan selesai. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Langkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu, karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan kami di tengah pergumulan hidup kami. Dan terbukti Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang untuk membawa persembahan yang semuanya itu kami yakini adalah berasal daripadamu. Sebelum kami pakai Tuhan, kiranya Engkau memberkati, kiranya persembahan yang terkumpul ini Tuhan, kami pakai hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kami juga tetap memohon pertolongan daripadamu Tuhan, untuk mencukupkan kebutuhan dan rezeki kami tiap-tiap hari, dalam setiap tanggung jawab yang Engkau berikan pada kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menutup ibadah kita pada minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
Kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.